Pagi Pak Anjar. Nggih. Saya mau nanya ini cara-cara memanage hidup yang sederhana agar kita lebih terarah itu Pak. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan banyak sekali teman-teman saya juga yang pada bingung ya, termasuk saya juga ini. Saya ingin nanya bagaimana memanage hidup kita ini yang simple, sederhana dan lebih terarah. Ya gitu. Iya. Ya namanya hidup itu sebetulnya sederhana sih Mas. Namanya hidup itu sebetulnya sederhana. Kalau kita mau berpikir sederhana, yang membuat kita ini tidak ramah, yang aja menimbulkan penderitaan itu ya kita sendiri sebetulnya. Cuma gini, saya ambil pakai prinsip Jawa ya. Orang Jawa itu ada yang sering mengatakan urip kuwi mung lakoni lakon. Artinya kalau saya bahasa Indonesia kan begini, hidup itu hanya menjalani jalannya hidup. Jadi kita itu hanya menjalani. Nah kemudian prinsip ini juga pernah dipakai oleh seorang tokoh ya di tanah Jawa, tokoh spiritual. Dia mengatakan urip kuwi nglakoni lakon. Jadi yang disebut nglakoni berarti adalah menjalani. Lakune itu jalannya. Kemudian lakon itu tugasnya. Lakon wayangnya. Iya, sebagai wayangnya. Nah, kalau kita mau tekankan pada tugasnya seseorang hidup di dunia ini pilihan, Pak. Kita sendiri yang memilih. Kita mau jadi pengemis ya kita sendiri, kita mau jadi pengusaha ya kita sendiri, kita mau jadi petani ya kita sendiri, kita mau jadi pembisnis ya kita sendiri yang memilih, gitu. Nah, dari pilihan ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensi ketika itu dijalani dengan istiqomah, dilakoni dengan istiqomah. Contoh saja dengan jenengan sebagai seorang terapis. Nah, berarti apa sih yang harus dijalani? Lakukan itu dengan maksimal gitu. Nggak usah berharap hasilnya. Kalau nanti berharap hasilnya, maka hasil itu hanya ada dua, yang dirasa enak dan tidak enak gitu. Ketika nanti sampean berharap dengan hasil yang tidak enak, maka jenengan apa hidupnya. Maka itu harus ditanam dalam hati, yaitu jenengan harus memahami pilihan hidupmu sebagai seorang terapis, sebagai seorang pembisnis. Jalani saja ini dengan maksimal. Kalau itu dijalani dengan maksimal dan memaksimalkan, kemudian tetap belajar untuk memaksimalkan, maka hasil itu akan mengikuti. Nah itu nanti mungguh dalam arti ngunduh woing pakerti, ngunduh woing jalannya tadi gitu. Nah jadi nanti kita akan memetik. Nah dari memetik ini nggak perlu kita pikirkan berapa banyaknya. Karena kalau kita nanti berharap memikirkan berapa banyaknya, kemudian harapan itu tidak tidak terpenuhi karena itu adalah mutlak rahasia daripada Tuhan, maka kita akan kecewa. Nah, supaya kita tidak ada kekecewaan harus benar-benar dipahami. Urip kuwi mung lakoni lakon. Jadi jalani dengan maksimal sambil kita tetap belajar yang baik. Nah, banyak orang yang akhirnya terlalu berharap dengan apa yang dia jalani, sebagai dia mengambil tugasnya tadi pilihannya, maka dia nggak akan bisa tentram gitu. Jadi pokoknya jalani saja dengan prinsip itu. Jadi urip kuwi nglakoni, yaitu lakune lakon, menjalani jalannya hidup. Lah jalannya hidup ini ya tergantung kita memilih. Kita mau jadi apa? Contoh sampai jadi petani gitu. Kalau ini sampai jalani dengan baik, tidak berharap hasilnya berapapun, maka hasil itu akan besar. Nah ketika seseorang itu berharap, maka Tuhan akan menguji. Ujiannya biasanya hasilnya diperkecil, maka kita patah. Tidak nanti menemukan yang namanya keteguhan, ketangguhan, kemudian rasa percaya diri dan lain sebagainya tadi. Ketakwaan kita pun juga akan patah. Jadi simpel sebetulnya kalau mau pakai prinsip ini. Jadi pakai prinsip, coba tekankan ini. Urip kuwi mung lakoni. Hidup itu hanya menjalani jalannya hidup. Jadi kita ada tugas. Kalau tugas itu kita tentukan sendiri. Kita mau jadi apa? Nah kalau kita mau simpel seperti itu, maka enak. Berarti gini Pak ya, simpelnya sekali, kita jalankan saja apa yang sudah ada dalam diri kita sambil belajar dan
tidak perlu mengharap apa-apa Iya. gitu. Yang penting jalan aja gitu Yang Pak penting ya. jalan dengan maksimal. Iya. Karena nanti kalau kita bawa ke rohani Mas, jadi sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu di situ letaknya. Gitu. Kalau kita terus setiap saat waktu kita pakai untuk menjalani hidup itu, maka dengan sendirinya kita akan dibimbing. Karena kalau dalam dunia pewayangan kita ini sebagai wayang yang dimana sesuai dengan pilihan kita itu memilih tadi, ya kita di situ kita akan dibentuk. Jadi simpel sih sebetulnya hidup ini. Yang penting tidak berharap, karena banyak orang yang berharap lah yang kadang-kadang jadi Iya. patah. Karena kebanyakan kita kan sekarang sudah mikir hasil dulu ya. Belum menanam kita udah bikin hasil Pak. Makanya kan ya kebanyakan kita juga Pak Iya. bekerja lihat hasil dan patahnya kawan-kawan ini kan gini. Kita simpelnya aja kerja biar uang banyak kan gitu Pak ya. Padahal kalau menurut jenengan ini jadi yang penting kita jalan dulu, kita banyak menanam, Sambil nanti belajar. ya sambil belajar nanti hasilnya baru belakang gitu Pak ya. Kalau kita berharap hasil Dan dulu, kita syukuri. takut kita patah di tengah jalan gitu Pak ya. Sama dengan orang berdoa. Iya. Kalau dia berdoa kepada Tuhan, kemudian dia berharap dalam doa itu, kemudian diuji oleh Tuhan, doanya itu bukan tidak dikabulkan tapi diulur, Iya. ya. Kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan patah keimanan kita kepada Tuhan. Makanya, tapi kalau kita pakai prinsip uripku nglakoni tidak akan patah. Inilah jalan hidup saya lakoni dengan senang. Makanya ada prinsip seorang wali itu mengajarkan begini. Bekerjalah atau lakukan aktivitas ini, lakoni jalannya hidup ini dari pagi sampai sore, kemudian bersyukur dan nikmati di malam hari. Itu ada itu. Jadi gitu ya. Jadi simpel, sekali lagi pakai aja prinsip itu. Urip-urip lakon sedikit sudah. Akan menjadi aman. Mau ke timur, mau ke barat, ke utara, ke selatan. Nah, di malam hari kita istirahat sambil berdoa dan bersyukur, kemudian nikmati hasilnya. Itu sih Mas. Ya, simpel kan itu? Ya, simpel. Terima kasih untuk informasi dan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan Pak kita nanti bisa menerapkan ini. Yeah. Siang kita untuk bekerja, malam kita untuk berdoa. Ya, berdoa dan nikmati semua Amin. bersyukur. Amin. Nggak usah berharap deh. Karena banyak orang berharap akhirnya harapannya nggak dikabulkan, patah semangat. Ya, jadi simpel. Oke. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian saya ini berguna ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian saya. Karena saya manusia biasa, pengetahuan saya sedikit. Terima kasih.